Konnichiwa. Bonjour. Hai Actors, selamat datang di A-Talks, a meaningful conversation with Ampos. Sebelumnya, kenalin nama gue Shanda, gue Amel, dan kita berdua yang akan temani kalian dalam beberapa menit ke depan. Di episode kemarin, kita udah bahas tentang sadar hukum nih. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih di episode kali ini kita bakalan bahas apa? Di A-Talks episode ketiga ini kita akan membahas tentang kepekaan sosial. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, mungkin banyak di antara kalian yang bingung nih, kok A-Talks jadi podcast di Spotify sih? Oh iya juga ya. Ya udah, sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau kasih tahu dulu nih, kalau A-Talks tentunya bisa kalian dengarkan di mana saja dan kapan saja. Wah, asik banget ya. Dan sesuai dengan title, pada episode ketiga A-Talks ini, gue dan Shanda akan menemani kalian untuk membahas perihal cuma bercanda. Widih, cuma bercanda? Masa gimana tuh Mel? Kayaknya menarik nih. Iya dong, pastinya bakalan menarik banget kan buat kita bahas. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke topik pembahasannya. Stay tuned, haters! Sebelumnya, teman-teman pernah gak sih dapat candaan dari teman kalian yang bikin kalian ngerasa sakit hati dan kepikiran terus sampai overthinking? Mau ngelak, tapi omongannya bener. Mau diterima juga, bikin sakit hati. Waduh, kalau itu sih gue juga pernah ngerasain, Mel. Padahal niat temen gue sih cuma bercanda. Bikin ngerasa sedih gitu. Kalau sendiri gimana, Mel? Sama banget, gue juga sering ngalamin gitu ndak. Gak jarang candaan mereka bikin gue sakit hati tanpa sengaja. Nah, hal itu bisa terjadi karena kurangnya rasa peka kita terhadap sesama loh, ndak. Kurang peka gimana tuh maksudnya? Kurang peka kayak doi lu, Kamel? Iya nih, doi gue kurang peka. Tapi kali ini bukan itu yang kita bahas. Peka di sini tuh maksudnya kayak perasaan kita untuk bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi orang lain. Oh alah, jadi singkatnya kayak susah buat memahami perasaan orang lain ya, Mel? Bener banget tuh, ndak. Oke Mel, sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, kita udah nyedain lagu nih buat kalian dengerin. Stay tuned, Actors! Gimana nih Mel, seru nggak lagunya? Wah iya, seru banget sih ndak. Menurut gue pribadi, semoga Actors juga ya. Balik lagi ke topik yang tadi. Apa aja tuh ndak hal-hal yang disebabkan karena kurangnya kepekaan kita? Nah, jadi secara garis besar bisa menyebabkan 3 hal, yaitu body shaming, rasis, dan toxic relationship. Widih, apa aja tuh? Kayaknya udah gak asing deh di telinga teman-teman juga. Kita bahas satu-satu ya, Mel. Enaknya bahas mulai dari mana nih? Dari body shaming dulu gak sih? Oke, mulai dari body shaming dulu ya. Jadi, body shaming yang gue tahu tuh seperti mengejek atau menghina dengan cara mengomentari bentuk atau ukuran tubuh dan penampilan seseorang. Yang singkatnya bisa kita bilang tuh mencemooh atau mengejek penampilan seseorang, dan body shaming termasuk ke verbal bullying loh. Ini sih sering banget dah terjadi di kalangan remaja sekarang. Bahkan terkadang juga pelaku body shaming melakukannya secara tidak sadar. Biasanya dibalut dalam candaan kayak contohnya deh nih ya. Lo kok abis liburan jadi gosong gitu? Dan kata yang menurut si pelaku ini biasa aja, padahal itu bisa bikin seseorang kepikiran loh dengan kata yang tadi si pelaku ucapkan. Betul banget, Mel. Gue sering banget dengar kalimat kayak gitu. Biasanya ini terjadi karena adanya beauty standar. Sehingga ketika ada orang yang berbeda dari beauty standar bakal dianggap jelek, padahal di negara lain belum tentu. Iya ndak, kita harus lebih peka lagi terhadap hal tersebut. Maka dari itu, langsung gue lanjut ke topik kedua ya, yaitu rasis. Bener banget tuh, langsung jelasin aja gak sih, Mel? Jadi, rasis yang gue tahu setelah melihat sekitar dan berita-berita yang ada, rasis itu tindakan yang awalnya dari stereotip maupun hinaan terhadap warna kulit, bentuk fisik, diskriminasi di sekolah, tempat kerja, bahkan di pengadilan. Rasis sendiri dapat menimbulkan konflik dan perpecahan di suatu tempat dan di mana saja loh, karena rasis dapat terjadi dimanapun, yaitu individu, kelompok, organisasi, dan lingkup masyarakat. Bahkan sekarang sebagian dari mereka rasis dianggap hal sepele, padahal sangat berdampak negatif banget loh. Berarti rasis emang bisa dibilang separah itu ya, Mel? Yang paling gue sering lihat tuh orang rasis banget kan sama suku-suku dan agama di Indonesia. Iya ndak, padahal kan Indonesia tuh Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Makanya kan suka heran gitu deh, kenapa rasis tuh masih aja dianggap sepele? Sebelum kita bahas dampak dan solusinya, kita lanjut dulu ke topik yang ketiga, yaitu toxic relationship. Wah, toxic relationship.
Gue pernah denger nih kayaknya, seru buat dibahas. Ya dong, tentunya seru. Toxic relationship tuh bisa dibilang hubungan pertemanan yang membuat seseorang merasa tidak didukung, selalu disalahkan, direndahkan, atau bahkan diserang dalam segala hal buruk lainnya loh. Hah? Separah itu kan, Nda? Iya Mel, bayangin deh kalau yang jadi korbannya. Kayaknya kalau gue bisa langsung konsul ke psikolog deh. Ya iyalah, pasti karena toxic relationship itu hubungan pertemanan yang tidak sehat dan memiliki aura yang negatif sehingga membuat lo ngerasa nggak nyaman. Dari tadi topik yang kita bahas itu emang gak baik banget sih buat diri kita sendiri bahkan orang lain. Gimana kalau kita langsung bahas dampak dari topik-topik yang tadi? Boleh banget tuh, gue sendiri penasaran sih apa dampak dari body shaming. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita udah nyediain lagu nih buat kalian dengerin. Stay tune actors! Gimana nih Mel, asik gak lagunya? Wah, lagunya seru banget sih Nda menurut gue pribadi. Semoga actors juga ya. Oke, langsung gue bahas. Jadi, dampak dari body shaming secara garis besar tuh bisa membuat korban memiliki kualitas hidup yang lebih buruk akibat merasakan tekanan psikologis dan menunjukkan resiko perilaku makan yang tidak sehat. Dan gangguan makannya bakalan terganggu banget loh. Bahkan dampak menyebabkan juga masalah kesehatan mental termasuk depresi, kecemasan, harga diri rendah, dan dismorfia tubuh, serta perasaan membenci tubuh secara umum loh. Separah itu ya Mel dampaknya, serem banget deh. Gue juga mau kasih tahu nih dampak dari rasis. Iya Nda, emang separah itu sih. Wah, apa tuh Nda dampaknya? Jadi, rasis dampaknya nggak jauh beda dari body shaming, yaitu dapat membuat korban memiliki kegelisahan yang tinggi, depresi, gangguan stres pasca trauma, gangguan penyalahgunaan zat seperti minum obat-obatan terlarang, dan si korban bakal memiliki pikiran untuk bunuh diri loh. Kita tuh emang harus peka banget Nda kepada sesama karena dampaknya emang separah itu kan? Iya, betul banget tuh Mel. Oh iya, dampak dari toxic relationship tuh apa sih Mel? Lo tau nggak? Tahu dong pastinya. Toxic relationship itu bakal berdampak buruk banget karena menguras emosi seseorang sehingga merasa depresi dan cemas, merasa selalu tidak mampu melatih satu hal dan tidak pernah merasa cukup baik. Bahkan hidupnya pesimis dan selalu tidak merasa bahagia. Ini semua harus kita obrolin solusinya nggak sih Mel? Iya Nda, harus banget. Kita langsung aja ke solusinya gak sih? Jadi, solusi yang pertama itu kita bakalan bahas mulai dari solusi mengatasi body shaming. Yang gue tahu sih, kita harus coba bicara yang baik-baik aja. Gak perlu mengomentari penampilan seseorang. Kalau mau ngomentarin, cukup dalam hati aja, gak perlu diungkapin. Mencoba untuk menanamkan penerimaan dan keragaman penampilan seseorang. Dan meminta maaf kepada korban karena udah buat dia enak hati. Dan buat dia kepikiran. Untuk korbannya sendiri bisa mencari lingkungan positif yang tidak suka mengomentari orang lain dan percaya dengan diri sendiri karena itu sangat penting tentunya. Wah, iya bener banget tuh Nda. Emang harus banget sih itu dilakuin sama kita semua. Gue juga mau kasih tahu nih solusi untuk rasis. Langsung aja ngasih Mel, gue penasaran banget loh. Oke, jadi solusi untuk yang rasis ini kita harus mengembangkan wawasan serta kompetensi personal dan sosial Nda. Mengembangkan kesadaran dan sensitivitas bermasyarakat, menerima perbedaan tentunya, meningkatkan integritas sosial kelompok, meningkatkan kesamaan kesempatan dan memfasilitasi perubahan-perubahan kebijakan yang mengakomodir semua kelompok. Itu semua penting banget loh Nda, secara perlahan kita bisa mengurangi adanya rasis ini. Nah iya Mel, karena dengan kita melakukan solusi tersebut itu sangat baik tentunya. Iya dong, pastinya. Nah solusi yang terakhir nih yaitu toxic relationship. Gue udah nunggu banget nih buat pembahasan solusi yang satu ini. Ayo Nda, langsung jelasin aja gak sih? Jadi untuk toxic relationship ini yang pertama tentunya dengan menikmati waktu sendiri karena memberikan banyak waktu untuk diri sendiri bisa banget terhindar dari toxic friendship loh. Juga menetapkan batasan-batasan kepada orang. Jadi kita hanya mempertahankan persahabatan yang jelas aja pastinya. Coba menjauh dan menghindar dari pertemanan yang gak baik buat diri kita sendiri. Karena kalau dia diem gitu aja bakal disepelein banget Mel. Bener banget tuh Nda. Kita kalau ada di dalam toxic friendship harus banget pelan-pelan menghindar. Kalau kita diem aja bakal terus dicemooh, direndahkan dan sebagainya. Maka dari itu, kita juga harus banget gak sih Mel hati-hati dalam memilih pertemanan. Karena itu bisa buat kita trauma yang membuat kita susah buat berteman kepada siapapun. Iya Nda, betul. Gak terasa kita udah bicara banyak hal ya.
yang bisa membuat kita tersadar dan teman-teman semua bahwa kita harus lebih peka kepada sesama. Bener banget, Mel. Nah, karena dari tadi kita udah bicara banyak hal, saatnya kita merefreshing ulang dengan lagu kedua yang bakal kita putar setelah ini. Asik! Stay tunators! Wah, menurut lo gimana nih dah buat lagu yang kedua ini? Seru banget, Mel. Gak kerasa ya udah sampai di penghujung acara aja. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua agar dapat terjauh dari hal-hal seperti body shaming, rasis, dan toxic relationship maupun friendship. Serta lingkungan kita bisa lebih baik lagi dengan cara menerapkan solusi-solusi yang udah kita bahas tadi. Amin. Semoga ya. Nantikan juga Talks episode berikutnya. Pastinya dengan topik yang lebih menarik lagi. Wah, berarti waktunya kita buat say goodbye sama actors nih. Gracias. Arigato. Merci. Terima kasih actors. See you di episode Talks selanjutnya. Have a pleasant day.